tahun baru. As a tradition, we believe that we are entering a new year. Tapi kita percaya bahwa kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan selalu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. And we believe that God's faithfulness, God's love, it's still the same in the past, in the present time, in the future. Mari pagi hari ini sebelum kita mulai kebaktian, kita siapkan hati kita untuk memasuki kebaktian kita pada pagi hari ini. Let's prepare our heart before we begin our service this morning. Datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Let's come before the Lord with thanksgiving heart, with grateful heart. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar. Suara kita. If you know this song, let's lift up your voice. Hallelujah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sama-sama kita berdiri, let's stand on your feet. Katakan, inilah yang ku renungkan
bersuka karenamu. Gereja Tuhan, sama-sama kita katakan, inilah amin. Setiap waktu, yes Lord, nyanyian pujian biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Angkat kedua tangan, katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami persembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lord, we give everything in our life unto your hand. Semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Everything belongs to you, Lord Jesus. Dan kami akan terus datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Engkau adalah Bapa yang baik. And every morning we will come with a thanksgiving heart, because we know that you are a good Father. Kuasa pengurapan-Mu Tuhan, pengurapan yang baru turun atas gereja-Mu, untuk setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan, dikuatkan, dimampukan, dan Tuhan pakai. We ask your fresh anointing, Lord Jesus. Come upon your people, come upon your church. Come for every servant that take part on this service this morning. Use them and empower them with the Holy Spirit. Kami mau mengalami Tuhan terus dan terus. We want to experience the encountering with you, Lord Jesus. Roh Kudus mengalir, dan setiap kuasa yang bukan daripadamu kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. We rebuke all evil spirit and we ask for the Holy Spirit to take over from beginning until the end. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, siapkan hati Anda pagi hari ini untuk mengambil bagian juga di dalam perjamuan kudus. Brothers and sisters, prepare your heart to take the Holy Communion in this morning. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. Let's take a quiet moment for 2-3 minutes. Mari kita ambil waktu teduh 2-3 menit ke depan sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya. Sembah Dia. Let us
worship Him in our own seats, di bangku kita masing-masing. Mari kita terus biarkan Roh Kudus bekerja. Let the Holy Spirit work in this place. Dan bagi Anda yang menantikan kesembuhan, bagi Anda yang menantikan breakthrough, and for those of you who needs restoration, who needs healing and breakthrough, God will provide, and the Holy Spirit will help you. Roh Kudus akan bekerja dan Roh Kudus akan membantu Anda. Thank you, Jesus. Mari terus sembah Dia, let us continue to worship Him. And let's make this song our prayer this morning. Jadikan lagu ini sebagai doa kita pagi hari ini. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can
this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Yes, Jesus. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome suara kita. Holy Spirit, you are welcome here, Lord. Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome. Mari semuanya kita katakan semuanya, Holy Spirit, Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Hallelujah. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Terima kasih Tuhan. Lord, we thank you, Lord. And we believe that your Holy Spirit will flood this place, Jesus. And that your Holy Spirit will touch us this morning and forevermore, God. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menyentuh setiap hati kami, Tuhan. Dan akan merubah setiap dari kami, Tuhan. Kami masuk ke dalam building ini, Tuhan. Kami masuk dalam gedung ini, Tuhan. Kami keluar tidak akan sama lagi, Tuhan. Lord, we come here today and we will go out not the same. We'll go out changed, Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, Lord, we believe, Lord, and we want to worship you even more, and we want to praise you even more. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi, Tuhan. Semua yang percaya katakan, every believer say, Amen, 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 Amen. And we welcome everyone that is here for the first time. Dan kita katakan, Hallelujah. One more time, sorakan Hallelujah. Amen. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Let us clap our hands together. Come on.
serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Kita katakan Tuhan bangkit bersorak-sorai. Tuhan bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. We sing God is risen, God is risen. Come and praise Him, amen. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome, living, holy. Sekali lagi kita katakan, Tuhan bangkit bersorak-sorai. Tuhan bangkit bernyanyilah. Amin Tuhan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Woah, oh, oh. 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 Amin. God is good and all the time. Haleluya. Mari kita kasih Kyonghi kanan kiri kita. Happy Chinese New Year to our left and our right. Tinggi namamu dipuji. Dari yang ku arahkan, bumi dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan.
presence. Mari kita silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Wow. Let us prepare our hearts to receive the Word of God and also to receive the Holy Communion this morning. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Cindy bisa put in the verse for this morning. Bulan ini tema kita adalah We are one family in God. Kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Dan kita akan baca dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13, and we'll read it in Colossians 3 verse 12 to 13. Dalam bahasa Indonesia dulu, in Indonesian first and then in English. Alright, we'll read it together. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin, amin. Let's read in English. 1, 2, 3. This God chose you to be the holy people whom He loves. You must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. You must make allowance for each other's faults and forgive the person who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Amen. Amen. Let us continue to meditate on the Word of God. Mari terus renungkan firman Tuhan ini. And let us continue to worship Him. Thank you, Jesus. We know, Lord, that there's nothing impossible for you, God. Kami tahu, Tuhan, tiada ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Apapun permasalahan kami pagi hari ini, Tuhan, whatever it is that we're facing this morning, God, you know our hearts, Lord, and we know that you will help us, Jesus. Kau tahu isi hati kami, Tuhan, kami percaya Engkau akan membantu kami, Tuhan. Haleluya, Jesus. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Yes, Jesus. Ku aman karena
berdiri, let us stand on our feet, let us worship God. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku Tuhan, Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. amin Tuhan. Ku aman, Karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. semuanya katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita sama-sama. Kita katakan, iman kita katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Mujizat terbesar di dalam hidup kita The biggest miracle in our life pada saat kita pindah dari kegelapan ke dalam terang Tuhan. is when we move from the darkness to the light of the Lord. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, When we receive Jesus as our personal Savior, kita langsung menjadi bagian di dalam keluarga kerajaan Tuhan. we immediately became a part of the kingdom of God. Dan pagi hari ini kembali kita mau mengingat akan pengorbanan Yesus Tuhan kita. And this morning again, we want to remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Dengan kita sama-sama mengambil perjamuan kudus. When we partake in the Holy Communion, Mari kita tenangkan hati kita, kita akui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. let us prepare our hearts, let us confess our sins to God. Kita siapkan, ada di antara Anda yang belum mendapatkan anggur, tolong angkat tangan. Bagi Anda Let yang mau, us prepare angkat tangan untuk the bread and the petugas wine. usher lantai 1, lantai If you don't 2. have one, raise up your hands. Bagi yang belum mendapatkannya, Okay.
Lantai 2, itu ada yang belum dapat mungkin. Tolong sih. Lantai 2 ada yang belum? Second floor, maybe? No? Mari kita buka sama-sama, siapkan roti perjamuan. Let's open up the bread at the top. Pada saat sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan sama-sama murid-muridnya. Before Jesus was crucified, he sat down and he had supper with his disciples. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. And Jesus took the bread and blessed the bread and broke the bread. Lalu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. And Jesus said, this is my body that was given to you. Do this in remembrance of me. Saudaraku, Anda percaya di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus? Brothers and sisters, you believe that on your right hand, that's the body of Christ? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Let us take it in faith in the name of Jesus. Buka anggur di tangan kanan Anda. Let's open the cup in your right hand. Lalu Yesus mengambil cawan. And Jesus took the cup. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. And Jesus said, this cup is a new covenant that is sealed in my blood. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Do this in remembrance of me. Saudaraku, Anda percaya di tangan kanan Anda adalah darah Yesus Kristus? Brothers and sisters, do you believe that on your right hand, that's the blood of Christ? Darah Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Jesus' blood can heal you and will heal you. Apapun sakit penyakit Anda saat ini, secara physically mungkin, secara pikiran atau apapun juga, darah Yesus sanggup menyembuhkan. Whatever is your sickness today, whether it's physical, mental, or spiritual, the blood of Christ can heal you. Dan yang paling utama, darah Yesus Kristuslah yang membawa keselamatan kita untuk hidup kekal. And the most important thing is that Jesus' blood is the one that will bring us to eternal salvation. Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Let us take with faith in the name of Jesus. Mari sama-sama kita ucapkan syukur dan terima kasih. Let us give thanks to the Lord. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is, for you are holy, for you are holy. Holy are you, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Berbicara di tengah-tengah kami, di dalam In the midst of us setiap hati kami, and inside of our heart. di dalam nama Yesus Tuhan. In the name of Jesus, Semua yang percaya boleh berkata, every believer say, Amin. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. You may be seated in God's presence. Anda boleh duduk, saudaraku. Good morning, Philadelphia Praise Center. Semuanya baik-baik. Alright. Kyonghi, Kyonghi. Kok pada nggak semangat Kyonghi-nya sih?
Hah? Oh, karena nggak dapat angpau ya? Oke. Untuk Anda yang membutuhkan angpau, silakan menghubungi Hadi atau Robert ya. Jangan menghubungi saya ya. Alright. For those of you who doesn't speak Indonesian, you can connect to this link. So, Om Jacob, Om Andi. What is it? Suara apa ya? Oke. Oke, ya, itu hilang. Oke. Duduk situ aja, Bu. Nggak apa-apa, duduk situ aja sama aja. Oke, yang di belakang silakan ambil tempat duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. We're gonna hear the word of God this morning. But before we start, I'm gonna give you a short announcement. First of all, selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Ini gereja namanya Philadelphia Praise Center. Masih ingat namanya? Ini gerejanya namanya Philadelphia Praise Center. Dan kita di bawah gereja Mennonite Church USA. Kita jadi afiliasinya dengan gereja Mennonite yang ada di Amerika. So, welcome semuanya. Saya juga mau kasih tahu bahwa untuk teman-teman youth, setelah kebaktian ini, kita ada ngumpul sama-sama di rumah saya. Kita mau game, kita hangout sama-sama. So, orang tua yang punya anak-anak youth, encourage your youth untuk datang ke rumah saya. Kalau Anda buka di bulletin, saya juga mengundang Anda di dalam PPC memasuki usia yang ke-17 tahun. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. It's our 17th anniversary. So, selain kita akan merayakan tanggal 27, saya juga mau menghimbau Anda. I invited you untuk ambil bagian di dalam doa puasa. Ya, dan sebagaimana doa puasa kalau Anda baca di buletin, tergantung kebutuhan Anda masing-masing dan tergantung kesehatan Anda juga, ya. Dan ada beberapa pilihan untuk apa yang Anda mau lakukan di dalam puasa tersebut. Ada yang puasa full, ada yang partial, ada puasa Daniel yang hanya makan sayur-sayuran, no meat, dan Anda bisa baca di situ. Dan saya akan encourage Anda untuk kita ambil bagian dalam puasa, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga untuk kita lebih yang butuh terobosan-terobosan baru, Tuhan akan membukakan terobosan-terobosan. Dan buka di halaman belakang bulletin. Let's open the last page on your bulletin. Di mana Philadelphia Praise Center akan merayakan 17 tahun anniversary kita. Di tempat ini kita akan celebrate sama-sama secara keluarga. Oke. Nah, planningnya ini after 2 years. Lebih dari 2 tahun kita nggak ada fellowship, nggak ada makan-makan. Rencananya akhir bulan ini di saat ulang tahun kita akan makan-makan sama-sama di tempat ini. Jadi kita akan taruh meja panjang di sini. Akan ada berapa? 45 jenis makanan. Iya. Gila 45 kayak restoran. Pokoknya banyak banget. Banyak bangetnya pengertiannya gini. Makanya baca. Bagi Anda yang terbeban untuk mensupport, nah itu dia, makanya banyak. Bagi Anda yang terbeban untuk membawa, untuk support, nggak perlu banyak-banyak gitu. Pokoknya Anda bisa menghubungi Ibu Lipo atau Imelda. Saya mau bawa capcay misalnya gitu. Saya mau bawa cabai ulek doang, cabenya doang, itu nggak apa-apa gitu. Pokoknya hubungin, nanti kita akan makan sama-sama setelah kebaktian tanggal 27 Februari, kita akan anniversary. Lalu bukan hanya kita akan celebrate, untuk Anda yang nggak comfortable untuk makan di tempat ini, nggak jadi masalah gitu. Kalau emang walaupun kita tahu hampir kebanyakan kita sudah vaksin dan juga sudah di booster gitu ya. Tapi kalau Anda nggak comfortable, Anda boleh bawa makan pulang gitu ya. To go box, it's okay gitu. Samurai langsung geleng-geleng kepala. Karena kenapa? Karena dia mau dua-duanya, makan di tempat dan to go gitu. Dia geleng-geleng kepala gitu. Nggak bisa Om, nggak bisa. Kenapa Samurai? Saya harus dua-duanya. Saya to go dan juga makan di tempat. Oke, Samurai, I follow you. Yeah, don't worry. Oke. Anda yang juga pengen seperti Samurai boleh ya. Di depan saya dengan pisau ya.
Jadi ya saya encourage lagi untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin mensupport acara anniversary kita tanggal 27, silakan hubungi Imelda dan juga silakan hubungi Lipo, dan juga kita akan makan bersama setelah kebaktian pada tanggal 27 Februari. Amin semuanya. Dan kita memasuki bulan yang baru ini. Di bulan baru ini temanya adalah We Are One Family. Kasih lihat Kak Cindy, We Are One Family. Ya, apa kita diskusi ini ya, secara singkat. Apa yang ada di kepala Anda pada saat ngedengar kata keluarga? Mungkin lantai 1, lantai 2, bahkan Anda yang di samping kiri kanan, pada saat ngedengar keluarga yang munculnya berbeda-beda. Ada orang yang bilang, pada saat saya ngedengar kata keluarga, saya ngebayangin ada orang tua, anak. Mungkin ada yang bilang, ya itu lo. Gua pada saat muncul kata keluarga yang ada adalah dysfunctional family. Ada yang bilang, pada saat saya ingat kata keluarga, penuh dengan ketawa, penuh dengan keceriaan. Tapi yang lain mungkin gini, keluarga gak gitu sih sama saya. Penuh dengan kekerasan, penuh dengan kata-kata kasar. Gitu. Setiap orang punya image yang berbeda tentang keluarga. Dan saya berdoa pagi hari ini kalau Anda mempunyai image yang salah tentang keluarga atau negatif image selama ini yang Anda miliki tentang keluarga, saya berdoa biar pagi hari ini Anda boleh menemukan suatu pengharapan bahwa kehidupan Anda, keluarga Anda bisa dipulihkan. Amin. Dan apa yang kedua yang pada saat Anda mendengar kata gereja? Kebersamaan. Yes, apa lagi? Ada yang bilang, hah? Ada yang bilang gedungnya, orangnya. Ada yang bilang juga kalau gereja itu pendetanya, gitu. Oh, praise and worship-nya. Ada orang yang punya pengalaman baik di gereja. Dan ada banyak kita dengar cerita orang udah bilang gini, udah deh, gue gak ada gereja-gerejaan. Benar gak? Kita sering dengar kayak gitu, kenapa? Karena mereka mempunyai pengalaman yang buruk, yang pahit tentang gereja. Again, saya bersyukur kalau Anda mengikuti lewat online, Anda hadir di tempat ini, walaupun Anda mungkin pernah disakiti sama orang gereja, sama orang Kristen. Biar pagi hari ini ada pemulihan di dalam kehidupan Anda untuk mendapatkan image yang baru tentang gereja. Saya percaya bahwa yang namanya gereja itulah adalah Anda dan saya. Katakan amin. Ini gedung cuman organisasi gitu loh. Ini yang namanya Philadelphia Praise Center cuman organisasi gitu. Tapi yang paling penting Anda dan saya, we are the church. Kita adalah gereja. Tuhan gak pernah, memang firman Tuhan gak pernah bilang, bergabunglah dengan satu gereja, dengan gereja A, gereja B. Gak ada. Karena apa? Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita menjadi bagian daripada keluarga besar orang-orang percaya di seluruh dunia. Katakan amin. We are part of God's family. Itu yang menariknya saudaraku. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan mengatakan untuk kita terus jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk ikut di dalam perkumpulan orang-orang percaya. Itu kata firman Tuhan. Gitu. Untuk kita saling mendoakan satu yang lain. Gitu. Untuk kita saling membantu satu dengan yang lain. Seperti yang tadi kita lakukan, perjamuan kudus. Yes, that's part of, bukan ritual loh. Kita memperingati akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya terbentuk gereja seperti sekarang ini, kayak organisasi, semua segala macam.
jelek nggak jelek juga. Kenapa? Karena secara orang-orang percaya kita butuh yang namanya terkonek. Apalagi lately di akhir-akhir ini, kalau kita tidak terkonek dengan satu lembaga, akhirnya kita bisa liar. Pengajaran kita bisa liar. Karena apa? Nggak ada lagi orang yang di atas kita yang untuk menegur kita, menasehati kita. Gitu. Dan saya percaya pendeta-pendeta besar sekalipun, bukan pendeta-pendeta berbadan besar ya, bukan. Pendeta-pendeta yang terkenal di mana-mana, mereka juga punya accountability group. Dia punya orang-orang yang di atasnya. Nah, untuk gereja kita, untuk saya pribadi, kita di bawah gereja, di bawah conference namanya Mosaic Mennonite Conference. Nah, jadi kalau ada apa-apa, dari pihak conference yang akan mensupport kita, dari pihak conference kita yang akan menegur, mengarahkan semua segala macam. Nah, kalau Anda buka di dalam buletin, ya Anda buka di dalam buletin, itu ada visi gereja kita. Coba buka buletin. Ada visi gereja kita. Oke, tolong Kak Cindy ditulis, coba baca sini, Samurai baca sini kamu. Oke. Baca visinya, visi gereja PPC pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Indonesia. Ini, visi yang ini Pak, bukan di sini, yang ini ya. Oke, baca yang keras ya, 1, 2, 3. Gereja dengan latar belakang orang yang berbeda-beda yang dipenuhi dengan kasih dan perhatian kepada mereka yang terhilang dan juga kepada kota. A diverse church with love and compassion for the lost and for the city. Thank you. Bahwa gereja kita adalah gereja dengan latar belakang orang yang berbeda-beda. Tapi ada satu kesamaannya, kita penuh dengan kasih. Punya latar belakang berbeda-beda maksudnya apa? Bukan hanya masalah yang satu datang dari Jakarta, yang satu dari Solo. Bukan. Ada yang punya backgroundnya dulu mungkin bukan Kristen. Ada dulu mungkin mereka ke gerejanya bukan yang gereja tepuk tangan. It's fine. Ada dulu yang dia ke gerejanya tuh gerejanya yang 45 menit pertama tuh cuman bahasa roh doang. Itu 45 menit pertama loh. Cuman bahasa roh doang tuh. Belum nyanyi, nggak jadi masalah, gitu. Ada gereja yang nggak pakai musik, yang cuma akapela, gitu. Ada juga kita yang datang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda. It's okay. Tapi kita adalah gereja yang mempunyai kasih, saudaraku. Nah, ternyata dengan diverse ini, kita tahu bahwa disitulah kita bisa belajar, saudaraku, mengenai bedanya setiap orang. Bedanya setiap orang. Kenapa? Karena nggak heran, di dalam keluarga, juga di dalam gereja, seringkali ada apa? Seringkali ada disagreement, ada ketidakpahaman, ada kesalahpahaman. Gak selalu kita cocok satu dengan yang lain, iya gak? Pasti di dalam hidup kita ada ketidakcocokan. Karena latar belakang ini. Lihat, latar belakang yang berbeda bukan menjadi suatu ancaman, tapi latar belakang yang berbeda-beda itu harus menjadi suatu kekuatan. Makanya kalau Anda masih ingat di Indonesia dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu gak gampang, bos. Ngurusin Indonesia dari ujung sampai ujung dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bahasanya aja ada ratusan bahasa. Tapi ada satu bahasa Indonesia yang mempersatukan. Satu latar belakang apa? Latar belakang karakter, personality kita udah berbeda-beda. Banyak banget untuk kita bisa mengetahui yang namanya latar belakang personality, ada lewat
Myers-Briggs, ada banyak tes-tes yang bisa Anda lakukan. Nah, salah satunya yang ini nih, Cindy, tolong dikeluarkan. Hingga kita tahu sebenarnya kita tuh di kuadran yang mana sih sebenarnya personality kita. Ini yang biasa dulu dipakai dan banyak banget model-model kayak begini personality. Ada yang sanguin, choleric, phlegmatis, melankolis. Sanguin itu ada kekuatannya. Setiap orang punya kekuatan dan kelemahannya. Setiap kita. Coba baca dan kira-kira kalau Anda pinter, kira-kira kalau saya itu tipe yang mana? Anda tahu nggak? Funway. Funway artinya saya seorang apa? Penguin. Ya. Kok penguin, sanguin, penguin. Saya benar banget. Saya tipe orang yang sanguin. Gitu. Karena apa? Saya tipe, ya itu, kurang lebih banyak bicara. Kayaknya gue gak banyak bicara deh. Itu salah tuh. Gitu. Apa? Iya. Nah, pada saat Anda bisa kenali teman, pelayanan, anggota keluarga Anda, gitu, ini penting. Gitu. Kalau saya di dalam konseling pernikahan, selalu saya ajak gini, lihat pasangan masing-masing tuh kayak gimana. Gitu. Siapa lagi? Kolerik, itu berkemauan keras, independen, memiliki visi. Tapi ada kekurangannya juga gitu. Kalau kayak saya tidak disiplin, itu salah. Emosi, labil, itu salah. Tidak produktif, salah. Egosentris, salah. Membesarkan masalah, mungkin. Iya. Ya, gitu. Jadi, again, banyak banget tipe-tipe orang-orang. Nah, satu nih kita punya karakter yang berbeda-beda. Personality yang berbeda-beda. Kedua, selain personality yang berbeda-beda, kita bertumbuh di dalam keluarga yang berbeda-beda. Hingga itu membentuk kita menjadi sekarang ini. Hingga membentuk kita menjadi sekarang ini. Nah, hingga akhirnya bisa terjadi disagreement. Bisa terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, again, kita harus melihat bahwa perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Suami istri, yang satu suka makan pedas, yang satu suka gak pedas. Yang satu suka makan sayur, yang satu suka makan orang, gitu. Mungkin, gitu ya, kita gak tahu gitu loh. Yang satu suka musiknya jazz, tapi pasangannya sukanya apa? Dangdut. Wih. Dompleng banget, yang satu jazz, dangdut aja Pak. Mungkin aja gitu loh. Mungkin banget. Yang satu misalnya pergi, hey, yuk kita liburan. Gitu. Ada kelompok orang yang kalau liburan gimana? Sukanya gimana? Foto-foto doang. Gitu. Foto-foto doang. Gak perlu masuk, gak perlu mempelajari. Pokoknya gue di depan City Hall, cekrek. Gitu. Gue di depan Art Museum, cekrek. Cuman gitu doang. Ada orang yang tipenya, saya gak suka foto-foto. Saya pengen masuk. Saya pengen mempelajari Art Museum, City Hall. Apa sih? Ada lagi yang beragam lagi yang lain. Dia nggak suka City Hall, dia nggak suka foto-foto. Sukanya apa? Shopping. Outlet mana ya Om ya? Aduh, outlet mulai yang dicariin. Ada orang-orang kayak begitu. Tapi again, keragaman seperti itu harus kita apain? Harus kita hargain. Itu menjadi suatu kekuatan di dalam keluarga besar kita. Tapi konflik tuh gak enak. Disagreement tuh gak enak. Gak suka satu dengan yang lain tuh gak enak. Tapi firman Tuhan di Amsal bilang gini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, yang mau saya himbau untuk kita sebagai keluarga, apalagi bukan masalah part of PPC atau enggak, Anda sebagai keluarga kerajaan Tuhan. Ini yang paling penting. Kalau Anda ada disagreement, Anda ada ketidakcocokan sama orang Kristen, sama orang-orang percaya, jangan langsung Tuhan yang dimusuhin. Tuhan Yesus gak salah.
Bener, sering kan kita dengar orang Kristen ngepost firman Tuhan jago loh di FB, kelakuan nol. Kan gitu kan? Banyak kan kita bilang dengar kayak gitu. Ah, so khotbah lo, kelakuan lo aja masih minus. Iya enggak? Akhirnya banyak orang yang mundur, yang kepahitan sama gereja, sama orang-orang Kristen hanya gara-gara satu orang tersebut. Istilahnya kalau kata ceritanya, kalau ada tikus yang salah, jangan bakar rumahnya dong. Matiin siapanya? Matiin tikusnya. Ngapain dibakar rumahnya? Yang rugi siapa? Yang rugi Anda. Demikian juga di dalam relationship kita dengan orang-orang percaya. Karena again, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam komunitas, pasti ada disagreement. Pasti ada ketidakcocokan. Karena apa? Ya ini, karakter kita berbeda, personality kita berbeda, kita bertumbuhnya di dalam keluarga yang berbeda. Pada saat kita punya understanding kayak begitu, hubungan itu akan menjadi lebih reduce di dalam apa? Kesalahpahaman. Jadi bagaimana nih untuk kita bisa sama-sama menghindari yang namanya kesalahpahaman ini. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan baca dari Korintus. Korintus itu pada zamannya adalah menjadi kota kosmopolitan seperti New York. Kota perdagangan di mana orang-orang yang benar-benar pengen ke sana semuanya gitu. Kehidupan orang-orang di sana lebih well established gitu. Mereka datang dari latar belakang yang punya kedudukan, yang punya uang semua segala macam. Hingga akhirnya mereka merasa diri lebih. Remember, mereka merasa diri lebih. Bukan kan gitu? Ternyata dulu sama sekarang sama. Pada saat Anda punya uang, Anda punya kedudukan, Anda punya kuasa, Anda merasa diri lebih dibanding orang lain. Dan ini yang terjadi di Korintus, saudaraku. Nah, setelah itu terjadilah pertentangan. Pertentangannya dibilang gini, hingga akhirnya firman Tuhannya dari surat Rasul Paulus bilang gini, kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas. Kefas itu Petrus, aku dari golongan Kristus. Nah, mereka kenapa bilang gitu? Karena mereka merasa gini, pengajarannya Petrus lebih benar, pengajarannya Apolos lebih benar, pengajarannya Paulus lebih benar. My preacher, my pastor is better than your pastor. Jadi mereka ngomong gitu, pendeta gue lebih benar, Paulus tuh lebih benar, enggak, Apolos lebih benar. Hingga akhirnya mereka berantem. Padahal yang disampaikan oleh Petrus, yang disampaikan oleh Apolos, yang disampaikan oleh Paulus, semuanya message-nya sama mengenai apa? Mengenai Kristus Yesus. Jadi ada, selain kurang pengetahuan, ada ketidakdewasaan. Again, ketidakdewasanya karena apa? Karena mereka egois, karena mereka merasa dirinya lebih. Sesuatu yang baru? Enggak ya. Ternyata yang namanya perpecahan bukan sesuatu yang baru. Perpecahan itu sudah terjadi yang namanya di antara orang-orang percaya. Perpecahan di dalam gereja itu sudah terjadi dari puluhan tahun yang lalu. Nah, mari kita belajar sama-sama secara singkat bagaimana untuk kita mengurangi yang namanya jalannya supaya perpecahan. 1 Korintus 12, ya, saya mau bacain 1 Korintus 12 dari 12 sampai 22. Ada di atas gak sih, Sin? Oke, saya bacain 1 Korintus 12. Oke. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu apa? Tubuh. Kita ini banyak anggota. Kita macam-macam, kita punya karunia berbeda-beda, kita punya gift berbeda-beda. Tapi kita satu sebagai keluarga tubuh Kristus Yesus. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi hal pertama untuk kita mengurangi yang namanya perpecahan, perselisihan di dalam keluarga Kristus adalah satu, harus adanya apa? Penerimaan dan saling membutuhkan. Penerimaan dan saling membutuhkan. Orang akan merasa beruntung kalau dia masuk di dalam satu lingkungan baru dan dia diterima. Bukan hanya beruntung, dia akan nyaman. Anda ingat nggak Anda masuk di dalam satu lingkungan baru gitu, dan Anda merasa diterima. Demikian juga untuk Anda yang baru datang ke tempat ini. Apakah usher-nya merasa warm nggak me-welcome Anda? Apakah yang lain-lainnya menyambut Anda nggak? Anda akan merasa diterima gitu. Nah, saya pernah ke satu gereja gitu ya. Saya masuk. Padahal itu gereja juga gak gede-gede banget gitu loh. Pekerjaannya ada. Negor saya kagak. Bukannya saya butuh gitu, kagak gitu. Tapi kan kita observasi dong gitu. Gak ada yang nyamperin. Saya duduk. Sampai selesai kebaktian. Gak ada yang nyamperin juga. Saya mencoba untuk, again, gue kan yang tadi, personality-nya yang tadi. Gue kan agak SKSD palapa gitu ya. So, gini-gini, gak ada yang nyamperin juga loh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya meninggalkan gereja tersebut. Kira-kira, pengen gak gue balik lagi? Kagak. Demikian juga, Anda yang menjadi bagian daripada keluarga besar PPC, you are part of the family. Kalau ketemu ada orang baru, ya samperin. Hai. Siapa namanya? Bank account-nya berapa? Langsung bank account. Ngeri banget loh. Ada lagi, hai namanya siapa? Nomor social security-nya? Ngeri bener. Langsung nanya nomor social security. Enggak. Pokoknya kita harus welcome. Gitu. Karena orang akan merasa diterima gitu. Dan apapun latar belakang orang gitu ya, kita terima aja. Maksudnya apa? Entar lo ketemu sama orang yang tiba-tiba pakai tindik di sini, yang rambutnya bagaimana, yang penampilannya yang aneh-aneh, ya terima aja gitu loh. Bagus dia mau ketemu sama kita. Bagus dia mau datang. Karena apa? Banyak yang namanya institusi gereja atau kita orang Kristen bukan menerima, tapi kita lebih datang dengan apa? Penghakiman. Kita judging, gila lah ini orang nih penampilannya kayak begitu. Begitu matanya ngeliatnya dari atas ke bawah. Ngeri banget gak lo? Gitu Orang tuh akan merasa warm, akan merasa hangat tuh pada saat mereka hidupnya diterima. Apapun gaya hidup dia. Mungkin kita tahu, oh ini orang nih dulu nih begini nih. Pernah gonta-ganti pacar. Masa lalunya begini. Tuh gitu kenapa juga kalau masa lalunya begitu? Ya udah kita tugasnya cuma ngapain? Menerima. Katakan menerima 1, 2, 3. Tugas kita cuma menerima aja. Tugas kita bukan menghakimin.
Ingat pernah saya sampaikan, kita jangan kasih titik akan kehidupan orang lain, tapi kasih koma. Karena mungkin itu bisa jadi itu tahun lalu. Bisa jadi beberapa bulan yang lalu memang ini orangnya berbuat salah. Tapi kita kasih koma atas kehidupan dia. Karena apa? Tuhan masih bekerja dalam hidup dia untuk merubah dia. Tugas kita bukan menghakimin. Tapi tugas kita adalah menerima. Dan bukan hanya menerima, tapi dibilang itu, marilah kita saling membutuhkan. Ayat sebelumnya tadi gimana, Sin? Yang itu yang mengenai membutuhkan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita ini satu dengan yang lain gak bisa bilang gini, gue gak butuh lo. Gak bisa. Karena kita adalah tubuh Kristus Yesus. Saya yakin Anda pernah tahu yang namanya Lego ya. Lego. Permainan anak Lego. Ya. Anak saya lagi demen main Lego. Ternyata fungsi Lego tuh satu. Harus terhubung satu dengan yang lain. Terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau nggak terkoneksi, itu nggak jadi apa-apa itu yang namanya Lego. Same thing with us. Sama. Kita sebagai tubuh Kristus, kita saling membutuhkan. Kita harus terkoneksi satu dengan yang lain. Kita butuh satu dengan yang lain. Jangan merasa bahwa, waduh gue ini lebih hebat loh nih. Gue gak butuh pertolongan siapa-siapa segala macam. Bahkan firman Tuhan bilang ini, bahkan yang kelihatan lemah itu yang seringkali dibutuhkan. Yang dianggap lemah, yang dianggap kecil. Kita harus belajar juga nih. Belajarnya apa? Bisa jadi yang pendiam itu yang kita butuhkan loh. Yang penampilannya biasa-biasa, yang diam, yang kelihatannya lemah gitu. Bisa jadi kita butuh mereka loh. Jangan terpukau dengan yang penampilannya bling-bling. Jangan terpukau dengan dia yang ngomongannya pinter. Karena bisa jadi kita malah membutuhkan orang-orang yang a simple guy. Yang gak dipandang. Gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk penerimaan dan saling membutuhkan. Yang kedua saudaraku, mari kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 24. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Tuhan telah menyusun tubuh begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Dari ayat ini, untuk Anda kuat, untuk kita bisa bersatu, untuk mengurangi, mereduce perpecahan adalah apa? Harus saling menghormati satu dengan yang lain. Harus saling menghormati. Dan saya minta nih sebagai keluarga besar PPC, saya minta kalau Anda mengasihi saya, ya, kalau Anda mengasihi saya, kalau saya mulai ada yang namanya favoritism, ih gila si Om Aldo, cuman mau nongkrong sama yang terkenal, sama yang kaya, yang punya duit, yang punya kekuasaan. Ingetin saya baik-baik. Tepok. Om, kayaknya gue lihat akhir-akhir ini lo kayaknya hangoutnya sama holang-holang haya. Holang-holang haya. Kayak gitu. Iya enggak? Harus diingetin. Tapi ingetinnya baik-baik. Jangan keplok. Puk, Om, lo gila lo. Jangan. Pakai pisau lagi. Om, gue pengen ngomong sama lo. Jangan. Ngomong baik-baik gitu. Iya, saya pasti akan diingetin. Om, karena saling menghormati. Om, kasih tahu, ingetin saya segala macam. Jangan kita menjadi manusia yang pilih-pilih apa? Pilih-pilih bulu. Oh, kalau dia penampilannya bling-bling, turun naik mobil bagus, deketin dia. Bahaya. Dan saya minta diingetin. Gitu. Karena apa? Hati Tuhan tuh lebih kepada orang-orang yang lemah. Gitu. Dan saya mau mencoba hal tersebut. Dan sebagai gereja, saya bersyukur PPC
Ada dari anak kecil sampai senior. Saya bersyukur banget dan kita kasih tangan sama-sama Tuhan untuk semuanya itu. Karena sebagai gereja kita membutuhkan satu dengan yang lain kayak yang tadi. Tapi perlu juga bukan hanya membutuhkan, saling menghormati. Anak-anak muda nih, anak-anak muda yang masih single-single, yang masih muda. Grew up di Amerika, seringkali kita jadi kurang ajar sama orang tua kita, sama our elderly. Ayo, kita kasih perhatian khusus. Kita kasih perhatian khusus, hormat. Gitu. Gue kaget gitu, ada satu anak yang grew up-nya di sini. Gitu. Lagi nonton TV gitu, pakainya bukan pakai tangan, pakai kaki. Gantiin dong channelnya. Ya Allah. Ini apaan nih anak nih? Gantiin channelnya dong, gantiin channelnya. Hah? Kok pakai kaki gitu ya? Bukan yang tangannya berfungsi gitu, kenapa ya? Gitu. Mungkin gaya bebas gitu loh. Nah, tapi mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Gitu. Penting banget. Gitu. Karena kalau kita nggak ada hormat, nggak ada honor, nggak ada respect one another, kita bisa konflik gitu loh. Jadi pertama kita harus menerima satu dengan yang lain dan juga saling membutuhkan. Yang kedua, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Oke? Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, next kita baca 1 Korintus 12:25 dong. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Saling memperhatikan. Saya bersyukur saya dikelilingi sama keluarga yang hebat di PPC. Kenapa? Kalau setiap ada kesusahan orang, Anda adalah orang-orang yang generous. Kenal nggak kenal, waktu untuk vaksin di Indonesia, kita nggak kenal orang Indonesia yang kena vaksin segala macam. Tapi keadaannya waktu itu sangat buruk. Let's support. Anda mensupport. Gitu. Ada keluarga nih yang butuh pertolongan. Anda mensupport. Top banget. Anda luar biasa banget. Menjadi orang-orang yang generous. Yang mau memperhatikan satu dengan yang lain. Dan itu harus kita pertahankan. Saling memperhatikan. Jadi ada satu dokter, dia dokter dan juga seorang misionaris ke India. Jadi dia ngelihat ada sesuatu yang aneh nih di rumah sakit tersebut. Setiap ada anggota keluarga yang habis dioperasi, gitu ya. Ada satu anggota keluarganya yang akan ikut di kamar tersebut menyediakan makanan hangat. Itu satu. Kedua, pada saat anggota keluarganya tidur, dia akan tidur di bawah tempat tidurnya, jadi di lantai. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu ada orang yang sakit ini bilang, aduh sakit-sakit, dia akan bangun, dia akan mijitin sampai orang ini tidur. Dan ini terjadi terus-menerus. Waktu itu dia bilang gini, ini gak benar nih kata si dokter ini. Tapi ternyata pas dia selidikin, orang-orang yang setelah operasi, didampingi sama anggota keluarganya yang tidur di bawah, yang mijitin, yang bawa makanan hangat. Mereka gimana? Mereka lebih cepat sembuh. Dan apa? Mereka lebih minim membutuhkan obat-obatan. Karena apa? Ada kuasa di dalam memperhatikan satu dengan yang lain. Dibanding sama mereka yang habis operasi harus suffer sendirian. Harus menghadapi sendirian. Dia akan lebih lama sembuhnya dan lebih banyak minum obat. Tandanya kuasa di dalam, power di dalam saling memperhatikan satu dengan yang lain itu sangat penting banget. Sangat kuat banget. Yes, kita menjadi keluarga besar, benar-benar luar biasa, generous. Tapi gak boleh stop sampai di situ. Kita harus saling memperhatikan hal-hal jasmani dan juga hal-hal rohani. Gitu. Pengertiannya apa? Kalau kita lihat teman kita nggak ada jaket, dia bilang, hey, do you have your jacket apa enggak sih? Kalau kita emang punya extra jacket, kasih jaket. Through your action. Ada makanan nggak di rumah? Oh ada.
Bagi dong. Bukannya memberi tapi minta. Iya. Enggak, tapi mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, bukan hanya masalah hal jasmani, tapi juga hal-hal rohani. Ada yang mau didoakan? Ayo kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tolong dong doain nih. Saudara saya sakit gini-gini. Gak mesti melulu harus lewat saya gitu. Gak mesti melulu, Pak Aldo tolong doain nih keluarga saya gini. 200 orang ini minta gue doain. Bukannya gak boleh gitu loh. Bukan. Kita punya kuasa yang sama. Let's share among the believers. Kita hubungin. Tolong doain. Tolong doain. Tolong doain. Jadi saudaraku, pada saat kita bisa saling menguatkan satu dengan lain, saling memperhatikan. Luar biasa banget. 3 hal. Apa aja tadi Cindy? Untuk kita belajar, kita harus menerima dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kedua, saling ngapain? Menghormati. Dan yang ketiga, kita saling memperhatikan. Pada saat ketiga hal ini, at least 3 hal ini kita jalankan. Itu akan mengurangi yang namanya apa? Yang namanya perpecahan di dalam gereja, di dalam keluarga. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Terakhir, saya mau menghimbau kepada kita semuanya sebagai keluarga. Untuk apa? Menerima kekurangan teman kita, kekurangan keluarga kita. Terima dan kasihi. Apapun kekurangan saudara kita, teman kita, terima dan kasihi mereka selalu. Again and again. Saya bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang luar biasa. Yang mau extra mile, yang mau berkorban, yang mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpuji namamu Yesus Tuhan. Saudaraku, mari kita berdiri sama-sama yuk. Lagu apa ya? Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Katakan sama-sama dari awal. Pasti murah hati. Kasih-Mu oh Tuhan. Katakan sama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu
saling mengasihi. Saling mengampuni. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami kalau nyanyi mungkin lebih mudah saling mengampuni, saling mengasihi. Tapi pada saat kami kepentok sama satu orang, kepentok sama dua orang, lagu ini nggak jadi gampang untuk kami nyanyikan. Tapi biar pagi hari ini kami menjadi pribadi yang dirubahkan di dalam hubungan kami, di dalam keluarga, orang tua, anak, kakak, beradik, di dalam hubungan kami, di dalam gereja, di dalam hubungan kami sebagai keluarga besar kerajaan Tuhan, tubuh Kristus. Biar kami mau praktekin Tuhan, benar-benar saling mengasihi, saling mengampuni, menerima, dan saling membutuhkan. Saling menghormati dan saling memperhatikan. Kuncinya di kata saling, saudaraku. Dan biar itu terjadi dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Semua berkata, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Panggil anak-anak Sunday School. Kita akan, anak-anak Sunday School akan perform. Ya, sehubungan dengan... boleh duduk di depan, di sini biar anak-anak sekolah minggu maju gitu ya. Mereka akan perform di dalam Cincia gitu ya. Ya, Om Hajar situ boleh. Ya, siapin lagu yang itu Kak Cindy. Oke. Setiap mereka yang berhasil menyanyikan dengan baik, mereka akan mendapatkan hadiah liburan ke Indonesia sendirian. Iya, kecil dibiarin ke Indonesia sendirian. Ya, silakan. Alright, I can hear all the voices. Ya, ya, alright. Maju semuanya. Yes. Cawe. Alright, all the kids go up. Yes. Ya. Wow. Okay. Yes. Alright. Wow, pasukannya banyak. Oke. Wah. Kita nggak bisa. Joe maju Joe. Oke. Alright. Si Puspa, mereka akan apa? Mereka akan nyanyi. Oke, masih ada di belakang. Alright. Alright, Gereja Tuhan PPC, kita kasih tepuk tangan dulu buat our Sunday School. Oke, alright, alright. Allah Bapa, Putra dan
Sudah bagus. Sudah bagus. Iya. Ini Meme, Ibu Spa. Alright, one more time. Kasih tepuk tangan. Big applause for the kids. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, 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 ya kongsi, kongsi, kongsi. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, 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 ya kongsi, kongsi, kongsi. Tuhan, Tuhan berkati, ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, 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 ya kongsi, kongsi, kongsi. Yeah, ada lagi? That's it? Alright. One more time, kita akan. Who wants to get angpao? Who wants to get angpao? Yeah. Alright, now it's very easy. You just say Kyung-hee. Alright? One by one. Okay. Leona, say Kyung-hee. Kong King Kong. Xiaowei? Kyung-hee. Alright. And your name? Alan, say Kyung-hee. Say Kyung-hee. Kyung-hee. Amen. How about you? Sam, I know. What do you say? Konji kata dia. Iya. Hah? Oh ya, Kyung-hee. You can go down. You can go down. Yeah, you can go down. You can go down. Oh, iya, nggak apa-apa. Iya, saya boleh turun. Iya. Say what? Kyung-hee, ya, Kyung-hee, ya. For you, say what? Kyung-hee. Yes. Ide bilangnya apa? Sinjin kuayo gimana? Yeah. Meme, sini Mei. Ayo, say. Kyung-hee pakai gini dong mestinya ya. Kyung-hee kan kamu udah besar. Kyung-hee ya. Yes. And how about you, Jo? Gini dong. Yes, Kyung-hee. Come, what's your name? Say Kyung-hee. Yeah. And say something.
Yonghi, iya. Marvin, come here. Apa? Tunggu, 1, 2, 3. Yonghi. Tangannya dong, tangannya gimana? Yes. Ethan, sini. Apa? Say. Yonghi. Hah? Yonghi, pinter. Yonghi. Sini, Jason. Jason, iya. Nanti, Olive, nanti. Ya, say Yonghi. 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 Sini. Ini Elton apa Ethan? Oke, say. Yonghi. Iya. Sini, Darius. Say. Yonghi. Iya. Olive, sini, Olive. Yonghi. Oh, ya, yuk. Rafa mana, Rafa? Rafa mana? Oke, sini. Say Yonghi. Tangannya mana? Yes. Yunis, sini Yunis. Say Yonghi. Ya, Yunis mau berdoa tangannya. Iya. Thank you Yunis. Come. Say Yonghi. Yonghi. And you, boss? Yonghi. Yes. And you? Yonghi. Yes. And you? Yonghi. Yeah. And you come here. Hah? Ini langsung tangan mau gini aja cepet ya. Dia nggak mau ngomong tapi udah mau dapet duitnya. Alright, you. Yonghi, yes. And you? Yonghi, yes. And you? Yonghi, yes. Yang ini biarin aja ya. Biarin aja, yang ini nggak usah. Kamu mau dapat 1, 2? Mau dapat amplopnya 1 atau 2? How many envelopes do you wanna get? Hah? Hah? 1? Oh. Ayo, kamu bilang dulu, Yonghi. Ya udah, Yonghi dulu sama Om Aldo. Yonghi. Iya. All the youth, if you come to my house, you'll get the angpao. Okay. Alright, sama-sama kita berdiri yuk. Yuk, kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Prepare your offering. Baik, kita bawa amplop kita. Kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bapak terima kasih. Yesus terima kasih untuk setiap pemberian kehidupan yang boleh kami miliki setiap hari. Saat ini kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan, biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Bapak, aku berdoa buat setiap kami Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, yang ada dalam pergumulan, biar kami menaruhkan kepercayaan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Jangan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Thank you Lord Jesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kota tempat kami tinggal, untuk keamanan, pertumbuhan ekonomi. Demikian juga Tuhan untuk COVID cases, biar terus semakin turun dan semakin turun. Biar kehidupan kami boleh jadi garam dan terang di kota kami ini Tuhan. Terpuji nama Yesus Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu.
Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda terus saat masuk, saat keluar. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang boleh memperhatikan satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, dan menghormati satu dengan yang lain. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be glory. Haleluya.